Saudaraku yang dimuliakan Allah, ada satu sosok yang namanya sangat menakutkan dalam sejarah umat manusia. Seorang makhluk yang keberadaannya penuh misteri, penuh tipu daya, dan menjadi ujian besar menjelang akhir zaman. Dialah Al-Masih Ad-Dajjal. Rasulullah bersabda bahwa tidak ada fitnah yang lebih dahsyat sejak Allah menciptakan Adam hingga hari kiamat, melainkan fitnah Dajjal. Bayangkan, jika semua nabi sejak dahulu sudah mengingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal, berarti ia bukanlah makhluk biasa. Ia diciptakan dengan tujuan besar, sebagai ujian yang luar biasa berat. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah menciptakan Dajjal? Untuk apa ia hadir di tengah-tengah sejarah manusia? Kita tahu bahwa Allah tidak pernah menciptakan sesuatu sia-sia. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, ayat 115, Allah berfirman, "Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main, tanpa tujuan, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?" Ayat ini menjadi landasan penting. Tidak ada satupun makhluk, termasuk Dajjal, yang tercipta tanpa rahasia di baliknya. Justru keberadaannya adalah bagian dari skenario besar Allah untuk menguji manusia. Dajjal disebut sebagai Al-Masih palsu, karena ia akan menipu manusia dengan kemampuan luar biasa. Ia bisa menghidupkan orang mati, sebenarnya hanya ilusi. Ia bisa menurunkan hujan dan menghentikannya. Ia bisa membuat tanah gersang menjadi subur dan sebaliknya, hingga banyak manusia yang tertipu menyangka ia adalah Tuhan. Padahal semua itu hanyalah fitnah, ujian dari Allah. Lalu mengapa Allah membiarkan makhluk seperti ini ada? Bukankah Allah Maha Kuasa untuk melenyapkannya sejak awal? Jawabannya adalah, karena Dajjal adalah cermin ujian terbesar bagi keimanan manusia. Allah ingin memisahkan antara hamba-hambanya yang beriman sejati dengan mereka yang imannya hanya sebatas ucapan. Karena iman yang sejati akan teruji ketika berhadapan dengan fitnah yang mengguncang logika, hati, dan keyakinan. Maka, memahami rahasia penciptaan Dajjal bukan sekadar tentang sosok mengerikan di akhir zaman, tetapi tentang bagaimana Allah mendidik manusia melalui ujian besar ini. Karena tanpa adanya Dajjal, mungkin banyak manusia yang mengaku beriman tetapi tak pernah benar-benar diuji dengan fitnah sehebat itu. Bayangkan, saat Dajjal muncul, semua kecanggihan, semua kenikmatan dunia, dan semua janji palsu akan ditawarkan. Siapa yang imannya rapuh akan terjerumus, siapa yang imannya kokoh akan selamat. Dan disinilah rahasia besar itu. Allah menciptakan Dajjal bukan untuk menakut-nakuti manusia, tetapi untuk menyaring manusia, agar terbukti siapa yang benar-benar berpegang teguh pada Allah, dan siapa yang hanyut oleh dunia serta tipu daya. Dalam video ini kita akan membahas secara mendalam, mengapa Allah menciptakan Dajjal, apa rahasia besar di balik keberadaannya, dan apa hikmah yang bisa kita ambil sebagai umat Islam. Kita akan membaginya ke dalam 5 pembahasan penting, agar setiap kita bisa memahami dengan jelas, dan yang lebih utama, agar kita bersiap menghadapi fitnah terbesar ini dengan iman yang kokoh. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin mengajak sahabat semua untuk mendukung channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar semakin banyak saudara-saudara kita yang mendapat manfaat dari kajian sejarah Islam menakjubkan ini. Bagian pertama, ujian terbesar bagi iman manusia. Sahabat Ibnu Khalid yang dirahmati Allah, jika kita bertanya, mengapa Allah menciptakan Dajjal? Maka jawaban pertama yang harus kita pahami adalah bahwa keberadaan Dajjal merupakan ujian terbesar bagi keimanan manusia di akhir zaman. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Allah menciptakan keturunan Adam hingga datangnya kiamat selain fitnah Dajjal." Hadis ini menunjukkan bahwa Dajjal bukan sekadar tokoh misterius, melainkan ia adalah simbol ujian terbesar yang akan memisahkan antara orang yang benar-benar beriman dan mereka yang hanya berpura-pura. Allah menciptakan dunia ini memang penuh dengan cobaan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mulk ayat 2. Dialah Allah
yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ujian itu ada dalam berbagai bentuk. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekuasaan, ada pula yang diuji dengan ilmu. Namun di akhir zaman, ujian itu mencapai puncaknya, yaitu munculnya seorang makhluk bernama Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa disebut fitnah terbesar? Karena Dajjal akan datang membawa segala bentuk tipu daya yang luar biasa. Ia bisa menurunkan hujan di tanah yang kering, membuat bumi menumbuhkan tanaman, bahkan seolah mampu menghidupkan orang yang mati. Semua itu membuat manusia terpesona, hingga sebagian orang meninggalkan iman hanya karena kagum dengan apa yang mereka lihat. Disinilah rahasia penciptaannya. Allah menciptakan Dajjal untuk menyaring manusia. Siapa yang imannya benar-benar murni karena Allah, dan siapa yang imannya rapuh hanya karena ikut-ikutan atau sekadar tradisi. Sama seperti besi yang diuji dengan api untuk membuktikan kekuatannya, demikian pula iman manusia akan diuji dengan fitnah Dajjal. Namun bagi seorang mukmin yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, Dajjal tidak akan bisa menjerumuskan mereka. Rasulullah memberi kita bekal untuk menghadapi ujian ini, salah satunya dengan menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Ayat-ayat ini menjadi perisai keimanan, agar hati tetap teguh, meski dunia diguncang dengan keajaiban-keajaiban menipu yang dibawa Dajjal. Sahabat semua, pahamilah satu hal penting. Allah tidak menciptakan Dajjal untuk menakut-nakuti kita, tapi untuk menguatkan iman kita. Tanpa adanya fitnah besar, manusia tidak akan pernah tahu sejauh mana keteguhan dirinya terhadap Allah. Dengan adanya Dajjal, iman itu diuji, dipisahkan antara yang palsu dan yang sejati. Inilah salah satu hikmah terbesar di balik penciptaan Dajjal. Ia adalah alat ujian bagi manusia, agar jelas siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tertipu oleh dunia. Bagian 2. Dajjal sebagai cermin kelemahan hati manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa Dajjal adalah ujian terbesar keimanan, mari kita selami rahasia berikutnya. Dajjal diciptakan sebagai cermin kelemahan hati manusia. Mengapa disebut cermin? Karena apa yang dibawa Dajjal bukan sekadar kekuatan luar biasa, melainkan sesuatu yang langsung menguji isi hati manusia. Dajjal akan datang membawa kenikmatan dunia. Makanan melimpah, harta berlimpah, janji kehidupan yang nyaman, bahkan seakan mampu memberikan kebahagiaan. Sebaliknya, ia juga akan membawa ancaman, kelaparan, kesengsaraan, dan siksaan bagi yang menolak mengikutinya. Disinilah hati manusia diuji. Apakah mereka lebih mencintai dunia atau tetap berpegang teguh pada akhirat? Dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 10, Allah telah berfirman, "Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah. Tetapi apabila dia disakiti karena Allah, dia menganggap ujian manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu." Ayat ini menggambarkan hati yang rapuh. Iman hanya sebatas ucapan, namun ketika diuji dengan penderitaan, imannya runtuh. Inilah yang terjadi saat Dajjal datang. Banyak orang yang imannya tipis akan rela menjual akidahnya demi sesuap makanan, seteguk air, atau janji keselamatan palsu. Saudaraku, tidakkah kita melihat bahwa dunia hari ini sudah mempersiapkan hati manusia untuk mudah terperdaya? Banyak orang yang rela menggadaikan agamanya demi jabatan, uang, popularitas, atau kesenangan sesaat. Ketika Dajjal datang dengan tipu daya yang jauh lebih besar, orang-orang seperti ini akan mudah sekali terseret dalam fitnahnya. Maka, rahasia penciptaan Dajjal di sini adalah agar manusia bisa melihat cermin kelemahan hatinya sejak sekarang. Allah menghendaki agar kita menyiapkan diri dengan memperkuat iman, membersihkan hati dari cinta dunia yang berlebihan, dan menanamkan keyakinan bahwa hanya Allah lah satu-satunya penolong sejati. Rasulullah memberikan peringatan keras. Barang siapa di antara kalian yang bertemu dengannya, Dajjal, maka bacakanlah awal-awal surat Al-Kahfi, karena itu merupakan perlindungan dari fitnahnya. Hadis riwayat Muslim.
Hadis ini menunjukkan bahwa benteng utama menghadapi Dajjal bukan senjata, bukan harta, dan bukan pula kekuatan fisik, melainkan hati yang terikat dengan iman dan Al-Quran. Maka jika kita bertanya, kenapa Allah menciptakan Dajjal? Salah satu jawabannya adalah agar manusia sadar bahwa kelemahan hati lebih berbahaya daripada kelemahan fisik. Orang yang hatinya kosong dari iman, meski tubuhnya kuat, akan mudah tunduk pada Dajjal. Sebaliknya, orang yang hatinya penuh iman, meski miskin dan lemah, akan tetap kokoh menghadapi fitnahnya. Bagian 3. Dajjal sebagai penyingkap hakikat dunia yang sementara. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa Dajjal adalah ujian iman dan cermin kelemahan hati manusia, kini kita masuk pada rahasia berikutnya. Dajjal diciptakan untuk menyingkap hakikat dunia yang fana dan sementara. Allah menciptakan dunia ini sebagai tempat ujian, bukan tempat tinggal abadi. Tetapi manusia seringkali tertipu oleh gemerlapnya. Mereka menyangka bahwa harta, tahta, dan kesenangan dunia adalah puncak kebahagiaan. Padahal semuanya hanyalah bayangan semu. Kehadiran Dajjal akan menyingkap dengan jelas betapa dunia hanyalah fata morgana. Mengapa? Karena Dajjal akan menampilkan dunia dalam bentuk paling menipu. Ia bisa menjadikan padang gersang berubah menjadi hijau. Ia bisa mengeluarkan harta dari perut bumi. Ia bisa menampakkan surga dan neraka sesuai kehendaknya. Tapi semua itu hanyalah tipuan. Apa yang tampak sebagai surga justru api, dan apa yang tampak sebagai neraka justru keselamatan. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya bersamanya ada surga dan neraka. Maka nerakanya adalah surga, dan surganya adalah neraka." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini adalah tamparan keras bagi kita. Jangan tertipu oleh dunia yang sementara. Dunia bisa saja tampak indah, penuh janji manis, tetapi sejatinya menjerumuskan ke neraka. Sebaliknya, hidup penuh kesulitan demi mempertahankan iman mungkin tampak pahit, tapi justru itulah jalan menuju surga. Saudaraku, jika kita renungkan, fitnah Dajjal ini adalah simbol dari dunia itu sendiri. Dunia memperlihatkan dirinya sebagai surga kecil, penuh kenikmatan. Namun bila hati kita terikat padanya, ia akan berubah menjadi neraka yang abadi. Allah ingin mengajarkan lewat penciptaan Dajjal bahwa hakikat dunia ini hanyalah ujian, fata morgana, tipuan semata. Dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 20 Allah berfirman, "Dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu." Inilah rahasia besar itu. Allah menciptakan Dajjal agar manusia tidak selamanya lalai, agar mereka sadar bahwa dunia ini tidak layak dijadikan tujuan. Jika kita memahami hakikat dunia, maka fitnah Dajjal tak akan menakutkan. Kita tahu bahwa janji-janji palsunya hanyalah hiasan yang sebentar, sementara janji Allah adalah kekal. Maka rahasia ketiga di balik penciptaan Dajjal adalah Allah ingin membuka mata manusia tentang hakikat dunia. Bahwa dunia yang terlihat indah bisa jadi adalah neraka, dan dunia yang tampak sulit bisa jadi adalah surga. Semua tergantung pada bagaimana kita menilai dengan mata iman, bukan mata dunia. Bagian 4. Dajjal sebagai penegas peran Nabi Isa dan kemenangan Islam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, salah satu rahasia terbesar di balik penciptaan Dajjal adalah bahwa kehadirannya menjadi panggung untuk memperlihatkan kemenangan Islam di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, "Tidak ada seorang nabi pun melainkan ia telah memperingatkan umatnya dari si buta sebelah pendusta, Dajjal. Ingatlah, ia buta sebelah mata, sedangkan Rabib kalian tidaklah buta. Di antara kedua matanya tertulis kata kafir yang bisa dibaca oleh setiap mukmin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat lain disebutkan, "Tidak ada sesuatu pun yang lebih aku khawatirkan atas kalian selain Al-Masih Ad-Dajjal. Dan tidaklah ia keluar melainkan ia akan diperangi oleh Isa putra Maryam. Lalu Isa akan membunuhnya di pintu Lud, Palestina." Hadis riwayat Muslim. Perhatikanlah saudaraku, Allah tidak membiarkan Dajjal menguasai dunia selamanya.
Justru Allah menjadikannya sebagai panggung bagi Nabi Isa untuk turun kembali ke bumi dan menegakkan kebenaran. Dengan itu, semua manusia akan menyaksikan langsung bahwa kekuatan Dajjal hanyalah tipuan, sedangkan kekuatan Allah lah yang mutlak. Rahasia di balik penciptaan Dajjal adalah agar manusia memahami bahwa agama Allah akan selalu menang, meskipun fitnah sebesar apapun datang menimpanya. Ketika Nabi Isa turun, beliau akan membunuh Dajjal hanya dengan hembusan nafasnya, dan seluruh tipu daya Dajjal akan runtuh seketika. Ini menunjukkan bahwa penciptaan Dajjal bukan untuk memberi kemenangan pada kebatilan, tetapi untuk mempertegas bahwa kebenaranlah yang akan menang. Bahkan peristiwa ini menjadi penguat iman bagi kaum muslimin yang hidup di akhir zaman. Betapapun kuatnya kejahatan, ia pasti akan kalah di hadapan kekuasaan Allah. Allah berfirman, "Sungguh telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi Rasul. Sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan. Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang." Quran Surat Asy-Syaffat ayat 171-173. Ayat ini adalah janji Allah bahwa pada akhirnya, kebenaran akan selalu menang atas kebatilan. Maka penciptaan Dajjal bukan sekadar untuk menakutkan manusia, tetapi untuk memperlihatkan langsung bagaimana janji Allah ditepati. Saudaraku, inilah rahasia keempat di balik penciptaan Dajjal. Ia hadir agar manusia menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Islam akan menang di bawah kepemimpinan Nabi Isa, dan bahwa kebatilan, betapapun kuatnya, pasti binasa. Bagian 5. Dajjal sebagai peringatan dan bekal persiapan umat Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa Dajjal adalah ujian iman, cermin kelemahan hati manusia, penyingkap hakikat dunia, dan panggung kemenangan Nabi Isa, kini kita sampai pada rahasia terakhir. Allah menciptakan Dajjal sebagai peringatan keras, sekaligus bekal persiapan bagi umat Islam. Bayangkan Rasulullah hidup lebih dari 1400 tahun yang lalu, tetapi beliau tetap memperingatkan umatnya tentang Dajjal, seakan-akan Dajjal akan muncul di zaman mereka. Mengapa demikian? Karena fitnah Dajjal bukan hanya ketika ia keluar di akhir zaman, tetapi juga proses menuju ke sana. Dunia yang penuh tipu daya, budaya yang memuja materi, teknologi yang bisa menipu mata, semua itu adalah bayang-bayang fitnah Dajjal. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak menciptakan Dajjal untuk menjerumuskan orang beriman, tetapi untuk mengingatkan mereka agar selalu siaga, waspada, dan memperkuat iman. Peringatan tentang Dajjal adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, agar kita tidak lalai dan tidak lengah. Saudaraku, mari kita renungkan. Bila Allah menciptakan Dajjal sebagai fitnah terbesar, maka Allah juga memberi bekal perlindungan bagi kita. Al-Quran sebagai cahaya, khususnya surat Al-Kahfi. Doa perlindungan dari fitnah Dajjal yang diajarkan Rasulullah dalam setiap salat. Keteguhan iman dengan memperbanyak amal saleh. Menguatkan cinta kepada akhirat, bukan dunia. Rahasia terakhir ini sesungguhnya adalah yang paling penting. Dajjal adalah peringatan agar manusia tidak tertidur dalam kelalaian. Kehadirannya membuat kita sadar bahwa hidup di dunia ini bukanlah permainan tanpa tujuan, melainkan perjalanan singkat menuju akhirat. Allah berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan, 'Kami beriman,' sedangkan mereka tidak diuji?" Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Maka ujian Dajjal adalah puncak dari semua ujian. Ia bukan hanya menyingkap siapa yang benar-benar beriman, tetapi juga membangunkan manusia agar mempersiapkan diri sejak sekarang. Saudaraku, inilah rahasia kelima di balik penciptaan Dajjal. Ia diciptakan sebagai peringatan terakhir dan bekal persiapan bagi orang-orang beriman, agar tidak tertipu oleh dunia dan tetap teguh memegang tauhid hingga bertemu Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita merenungi rahasia di balik penciptaan Dajjal, kini kita tahu bahwa Allah tidak menciptakannya tanpa tujuan. Ia hadir sebagai ujian terbesar, sebagai cermin kelemahan hati,
sebagai penyingkap hakikat dunia, sebagai penegas kemenangan Islam, dan sekaligus sebagai peringatan serta bekal persiapan bagi kita semua. Maka, janganlah kita hanya sekadar takut pada Dajjal, tetapi lebih dari itu. Kita harus takut jika hati kita tidak siap menghadapinya. Karena sejatinya, fitnah Dajjal sudah mulai tampak sejak sekarang. Cinta dunia, tipu daya teknologi, godaan harta, dan gemerlap kesenangan yang melalaikan. Rasulullah tidak meninggalkan kita tanpa bekal. Beliau mengajarkan doa agar kita dilindungi dari fitnah Dajjal setiap kali salat. Beliau menuntun kita untuk membaca surat Al-Kahfi sebagai perisai iman. Beliau juga mengingatkan kita agar memperkuat tauhid, sehingga apapun yang tampak di hadapan kita, kita tetap yakin bahwa hanya Allah lah Tuhan yang sebenarnya. Saudaraku, dunia ini hanyalah perjalanan singkat. Fitnah Dajjal akan menjadi ujian terakhir yang memisahkan antara yang beriman dan yang berpura-pura. Maka persiapkanlah hati kita dengan iman yang kokoh, amal saleh yang tulus, dan doa yang tak pernah putus. Semoga Allah melindungi kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam dari fitnah Dajjal yang menyesatkan. Semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan kelak dibangkitkan bersama Rasulullah dalam naungan rahmat Allah yang maha luas. Amin ya Rabbal Alamin.